dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya. Dana memejamkan mata dan meminum kopi itu. Hangatnya langsung menyambar tenggorokan. Tapi bukan seperti minuman biasa. Rasanya pahit, sangat pahit. Lalu berubah jadi dingin yang menusuk. Seperti es yang mengalir di dalam darahnya. Dana terjatuh, tubuhnya kejang. Tangannya mencengkeram lantai, kayu, dan saat itu juga semua bayangan di lantai berhenti, bergerak, sunyi, total. Dana membuka matanya perlahan, penglihatannya kabur, lalu mulai jelas kembali. Ia masih di dalam warung. Semua orang diam, tidak bergerak, tidak menatapnya lagi. Seolah waktu sempat berhenti. Apa yang aku lakukan? Suara Dana serak. Ia mencoba berdiri. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Aneh. Perlahan ia menoleh ke lantai. Dan jantungnya langsung berdegup keras. Bayangannya berubah, tidak lagi utuh. Sebagian hilang, seperti terpotong. Bagian kaki hingga pinggang lenyap. Yang tersisa hanya bayangan samar dari dada ke atas. Tidak. Dana mundur. Nafasnya memburu. Aku kehilangan sebagian. Ya, suara itu datang dari depan. Wanita berambut panjang itu berdiri di sana. Kini wajahnya sedikit berbeda, tidak sepucat sebelumnya. Matanya memiliki sedikit cahaya. Kamu menukar sebagian bayanganmu untuk tetap hidup. Dana menatapnya panik. Ini salah. Aku tidak tahu. Kamu melakukan satu-satunya pilihan yang tersisa. Wanita itu mendekat pelan. Dan sekarang kamu masih punya kesempatan. Tapi suara langkah berat terdengar lagi. Dana menoleh cepat. Pria tua penjaga warung itu berdiri di tengah ruangan. Kali ini wajahnya benar-benar berubah. Kulitnya tampak retak, seperti kayu tua yang lapuk. Matanya hitam seluruhnya, dan senyumnya terlalu lebar untuk manusia. Kamu melanggar aturan. Suaranya kini tidak lagi datar. Lebih dalam, lebih berat. Seperti berasal dari banyak suara sekaligus. Dana mundur. Aku cuma minum. Kamu tidak hanya minum. Pria itu melangkah maju. Kamu mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Suasana kembali berubah. Lampu mulai berkelip cepat. Cek, cep. Angin dingin berhembus dari dalam ruangan, padahal tidak ada jendela terbuka. Para pengunjung mulai bergerak lagi, namun kali ini lebih cepat, lebih agresif. Mereka tidak lagi berjalan pelan. Mereka mendekat. Wanita berambut panjang itu langsung menarik tangan Dana. Kita harus pergi sekarang. Kemana? Ke tempat awal. Dana bingung. Apa maksudmu? Titik pertama kamu masuk ke sini. Dana langsung teringat pintu. Gang sempit. Lampu kuning. Tapi pintunya jadi gelap. Itu karena kamu belum terikat sepenuhnya. Potong wanita itu. Sekarang kamu sudah jadi, jalannya akan muncul. Pria tua itu tertawa. Suara tawa yang bergema di seluruh ruangan. Kalian pikir
bisa keluar setelah melanggar aturan. Tiba-tiba lantai bergetar. Bayangan-bayangan yang tadi diam kini bangkit lagi. Namun kali ini bukan merayap. Mereka berdiri seperti sosok hitam tanpa bentuk, tanpa wajah, tanpa tubuh jelas. Dan mereka semua menghadap Dana. "Lari!" teriak wanita itu. Dana tidak menunggu lagi. Ia langsung berlari ke arah pintu. Langkahnya terasa ringan, tapi aneh. Seperti sebagian tubuhnya tertinggal di belakang. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar ramai. Bukan satu atau dua, puluhan. Mengejar. "Cepat!" wanita itu berteriak. Dana melihat ke depan. Di ujung warung, pintu itu muncul kembali. Sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat cahaya hujan malam. Itu dia. Dana mempercepat langkah. Namun tepat saat ia hampir sampai, sesuatu menarik kakinya. Keras, ia jatuh. Saat menoleh, salah satu bayangan hitam mencengkeram kakinya. Erat, dingin, wanita berambut panjang itu langsung berbalik. Dengan wajah penuh tekad, ia menginjak bayangan itu. Aneh, bayangan itu menjerit tanpa suara, lalu terlepas. "Bangun!" katanya. Dana berdiri lagi. Nafasnya hampir habis. Tinggal beberapa langkah lagi. Namun, saat ia menoleh sekilas ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pria tua itu kini berdiri tepat di tengah warung. Tubuhnya membesar, membentang, dan di belakangnya bayangan raksasa dengan bentuk yang tidak bisa dijelaskan ikut menjulang di dinding. Seolah itu bukan manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar. "Kamu tidak akan keluar dari sini." Suara itu menggema seperti petir. Dana menggertakkan gigi. Satu langkah lagi. Dua langkah. Tangannya sudah menyentuh pintu. Namun sebelum ia keluar, wanita berambut panjang itu berhenti. Dana menoleh. "Kamu kenapa? Ayo!" Wanita itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum yang terasa manusia. "Aku tidak bisa ikut." Dana membeku. "Apa sebagian bayanganku sudah habis sejak lama?" Dana menggeleng panik. "Enggak, kita keluar bareng." Wanita itu menggeleng pelan. "Kalau aku keluar, aku tidak akan menjadi apa-apa." Suara langkah semakin dekat. Waktu hampir habis, wanita itu mendorong Dana ke arah pintu. "Pergi." "Tidak." "Pergi." Dana terhuyung keluar. Dan tubuhnya langsung diselimuti hujan dingin. Ia jatuh ke jalan. Nafasnya tersengal saat ia menoleh kembali ke arah warung. Pintu itu tertutup sendiri, pelan, dan cahaya di dalamnya padam, gelap, seperti tidak pernah ada apa-apa di sana. Hanya gang sempit, kosong, dan sunyi. Dana terdiam. Hujan terus turun, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bayangannya masih belum utuh. Dan entah kenapa, terasa seperti ada sesuatu dari dalam warung itu yang ikut keluar bersamanya. Hujan masih turun.
Saat Dana terduduk di pinggir jalan, nafasnya belum stabil. Jantungnya masih berdetak terlalu cepat. Namun yang paling mengganggu bukan itu, melainkan rasa kosong. Perlahan Dana berdiri. Kakinya terasa ringan, tapi aneh. Seperti tidak sepenuhnya miliknya. Ia menoleh ke belakang. Gang itu kini gelap. Tidak ada warung, tidak ada lampu, tidak ada papan nama. Seolah semua yang barusan terjadi hanya mimpi. Tapi bayanganku, Dana menoleh ke bawah. Di bawah lampu jalan yang redup, bayangannya masih ada, namun tidak utuh. Bagian bawah tubuhnya hilang. Hanya torso dan kepala yang tampak samar di aspal. Dana mundur selangkah. Rasa takut kembali merayap. Aku benar-benar kehilangan. Angin malam berhembus pelan. Dingin. Terlalu dingin untuk sekadar hujan biasa. Dana memeluk tubuhnya sendiri. Lalu berjalan pulang dengan langkah cepat. Sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti, bukan langkah kaki, bukan suara, tapi perasaan. Seperti ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangnya, tanpa bayangan. Sesampainya di rumah, Dana langsung mengunci pintu. Klik, ia bersandar di pintu. Mencoba menenangkan diri. Aman, aku sudah di rumah. Namun kalimat itu terasa kosong. Tidak meyakinkan. Ia berjalan menuju ruang tamu. Lampu dinyalakan. Cahaya terang langsung memenuhi ruangan. Dan di lantai, bayangannya muncul lagi. Tetap tidak utuh. Dana menatapnya lama. Ini nyata. Ia mengusap wajahnya. Air hujan dan keringat bercampur. Besok aku harus cari tahu tempat itu. Langkahnya kemudian menuju kamar. Namun saat melewati cermin di dinding, Dana berhenti. Perlahan ia menoleh. Dan darahnya langsung terasa dingin. Bayangan di lantai tidak mengikuti gerakannya. Dana mengangkat tangan. Refleks. Di cermin, dirinya ikut mengangkat tangan. Normal. Namun di lantai bayangan itu, diam, tidak bergerak. Apa? Jantungnya kembali berdegup kencang. Dana menurunkan tangannya. Di cermin, ia ikut turun, tapi bayangan di lantai masih diam, seolah membeku, atau bukan membeku. Perlahan, bayangan itu bergerak, namun terlambat, sedikit terlambat, seperti mengikuti perintah yang datang terlambat beberapa detik. Dana mundur pelan. Ini bukan bayanganku. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip. Cek sekali, lalu normal lagi. Dana menelan ludah. Ia menatap bayangan itu lagi. Kini, bayangan itu sudah kembali normal, mengikuti gerakannya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun rasa dingin di dada Dana tidak hilang. Ia tahu ada yang berubah. Malam semakin larut. Dana mencoba tidur, namun matanya sulit terpejam. Setiap kali ia hampir tertidur, ia merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar, mengawasi. Jam menunjukkan jam 2:13. Akhirnya Dana menyerah. Ia bangkit dari kasur, minum air saja,
Ia berjalan keluar kamar. Lampu dapur menyala, redup. Namun saat ia melangkah masuk, ia berhenti. Di lantai dapur terlihat dua bayangan. Dana membeku pelan-pelan. Ia melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai jelas ada dua bayangan. Satu miliknya dan satu lagi. Lebih tinggi, lebih tipis, dan tidak terhubung dengan siapapun. Nafas Dana tercekat. Tidak mungkin. Bayangan kedua itu bergerak perlahan menghadap ke arah Dana, padahal tidak ada tubuh yang mengendalikannya. Dana mundur selangkah dua. Langkah bayangan itu ikut bergerak, mendekat, pergi. Suara Dana gemetar, namun bayangan itu tidak berhenti. Justru semakin dekat. Dan saat hampir menyentuh bayangan Dana, bayangan itu merentangkan tangannya seolah ingin memeluk atau menyatu. Dana panik. Ia langsung menyalakan semua lampu di rumah. Klik, klik, klik. Cahaya terang memenuhi setiap sudut. Dan dalam sekejap, bayangan kedua itu hilang. Lenyap, seolah tidak pernah ada. Dana terengah-engah, tangannya gemetar. Ini ikut pulang. Ia menatap lantai. Lagi, kini hanya ada bayangannya sendiri. Masih tidak utuh, masih terasa asing. Namun di dalam hatinya, Dana tahu satu hal pasti. Apapun yang ada di warung itu, tidak membiarkannya pergi sepenuhnya. Dan sekarang, sesuatu itu ada di rumahnya, mengikuti, menunggu, dan mungkin pelan-pelan mengambil sisa bayangan yang ia miliki.